Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa melalui ujian iman dan waktu, percikan itu bertahan dari segala rintangan dan tumbuh menjadi kobaran api yang terus menyala dan terus memancarkan terang juru selamat yang akan segera datang. Jadi melalui pelajaran buku ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan waktu akan membuat kita untuk memiliki iman, di mana dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita tekuni, itu akan membuat kita untuk bertumbuh menjadi orang yang kenal akan Tuhan sendiri. Jadi buku ini juga mengajarkan kepada kita melalui Nyonya Ellen G. White bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kita kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Itulah yang dituliskan Nyonya Ellen G. White kepada kita, bahwa pada saat kita ragu, pada saat kita merasa takut, berarti kita tidak percaya akan Tuhan yang sudah menuntun kita, yang sudah memberikan ajarannya kepada kita dari masa lalu kita, yang sudah membentuk kita untuk tiba di masa sekarang. Jadi melalui buku ini juga kita belajar bahwa kita tidak bisa untuk melupakan sejarah begitu saja, tetapi kita harus bisa belajar untuk mengenal akan setiap kasihnya Tuhan kepada kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Godaan untuk Legisme. Ayat intinya terambil dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak semua yang diajarkan Bates adalah emas murni, meskipun tidak seorang pun yang dapat meragukan pengabdiannya terhadap Sabat hari ke-7 dari tahun 1846 hingga akhir hayatnya. Namun pemahamannya tentang Sabat dalam kaitannya dengan rencana keselamatan tidaklah begitu jelas. Kadangkala kapten yang baik hati itu terlihat sangat legisme. Yang pertama, dengan mengikuti hukum, maka itu akan dapat menyelamatkan jiwa. Yang kedua, memelihara hari Sabat, Tuhan yang menguruskan akan menyucikan dan menyelamatkan jiwa. Namun menaati satu atau kesembilan hukum lainnya tanpa hari Sabat, Tuhan tidak akan menyelamatkan jiwa. Kita harus menurut seluruh hukum itu jika kita ingin diselamatkan. Anak-anak Tuhan akan diselamatkan jika memang diselamatkan dengan melakukan atau menaati hukum. Meskipun Bates dapat membuat pernyataan yang kedengarannya sesuai Injil, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia terjerat dalam legisme yang mengalir sepanjang hidupnya. Baik, ini pelajaran diberikan kepada kita bahwa seringkali kita merasa bahwa apa yang kita katakan sudah benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, tetapi seringkali ada hal kecil yang kita selalu titipkan di dalam ajaran yang selalu kita berikan. Seperti contohnya Bates ini, dia sudah mau untuk menyerahkan hidupnya untuk mengenal akan hari Sabat atau mengenal Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang dia buat untuk kita lihat bahwa itu seringkali bertentangan dengan pelajaran firman Tuhan, tetapi dia terus mengabarkan akan pelajaran itu. Seperti di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal akan dosa. Jadi sangat masuk akal di sini dikatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat belum tentu dibenarkan, tetapi orang yang belajar akan hukum Taurat justru dia akan mengenal akan dosa itu. Pada saat kita pelajari hukum itu, berarti kita mengerti bahwa ada hal kecil yang mau untuk kita rubah di dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa yang artinya adalah kita semua belajar bagaimana kita akan kenal dengan setiap kesalahan yang kita buat melalui hukum Taurat itu. Jadi pelajaran ini menceritakan bahwa semua yang disampaikan Bates bukanlah emas murni atau bukanlah hal yang seharusnya kita terima sepenuhnya, tetapi harus kita saring lagi. Jadi orang yang memberikan kita pelajaran tentang kebenaran harus kita memiliki hikmat untuk menyaringnya lagi. Jangan kita langsung menerima dengan utuh-utuh atau dengan sepenuhnya lalu kita melakukannya. Kita harus percaya kita memiliki iman kepada Tuhan. Pada saat kita mendengarkan itu, kita meminta Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Apakah ini benar atau tidak, kita sendiri yang dapat memilihnya. Jadi dikatakan di sini bahwa Bates ini dia sudah tidak diragukan lagi karena dia sudah mengabdi tentang hari Sabat dari tahun 1846 hingga akhir hayatnya atau hingga kematiannya. Tetapi pemahamannya tentang Sabat dalam kaitannya dengan rencana keselamatan tidaklah begitu jelas. Ada hal di mana dia libatkan
legisme itu di dalam pelajaran-pelajaran yang dia berikan itu. Dikatakan bahwa dengan mengikuti hukum, maka itu akan dapat menyelamatkan jiwa. Kita percaya bahwa dengan menuruti hukum, itu adalah kebaikan untuk kita, untuk cerminan kita bisa berubah. Tetapi hukum tidak bisa untuk menyelamatkan kita saja. Kita harus mau turut serta dalam melakukan pelayanan itu, atau dalam menurut hukum, lalu kita melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya menurut hukum saja, jiwa kita diselamatkan. Dikatakan di sini bahwa memelihara hari Sabat, Tuhan yang menguduskan akan menyucikan dan menyelamatkan jiwa. Jadi kita bukan hanya untuk menyembah hari Sabat saja, kita sudah diselamatkan oleh jiwa, tetapi kita harus bisa untuk menuruti semua perintah yang ada, semua hukum yang sudah dituliskan. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan satu saja lalu kita sudah diselamatkan, tetapi dari semuanya itu kita harus bisa untuk melakukannya. Kita harus menuruti seluruh hukum itu jika kita ingin diselamatkan. Jadi tidak ada satu yang kita lakukan kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus bisa untuk melakukan semuanya. Karena itulah yang menjadi cermin diri kita. Pada saat kita melakukan semuanya itu dengan sempurna, maka kehidupan kita pun yang sendiri akan berubah. Anak-anak Tuhan akan diselamatkan jika memang diselamatkan dengan melakukan atau menaati hukum Tuhan. Inilah pelajaran-pelajaran yang ingin untuk kita pelajari, bahwa pada saat kita mengaku anak Tuhan, berarti kita sudah siap untuk menuruti akan setiap hukum-hukumnya Tuhan. Karena pada saat Tuhan memberikan hukumnya kepada kita, berarti dia memberikan kita untuk mencermin diri kita, untuk tidak melakukan kesalahan, tetapi kita melakukan adalah satu perubahan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan di sini bahwa meskipun Bates dapat memberikan pernyataan yang kedengarannya sesuai Injil, tetapi tidak diragukan lagi, ia terjerat dalam legisme yang mengalir sepanjang hidupnya. Jadi seringkali kita menganggap diri kita seperti Bates. Kita sedang dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita memiliki satu maksud di dalam kehidupan kita juga. Kita ingin untuk menyebarkan atau melakukan pekabaran itu dengan kemauan diri kita sendiri, sehingga kita menitipkan aliran legisme itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak sadari itu, tetapi itu akan sendiri terucap karena apa yang sudah kita ucap itu sudah ada di dalam pikiran kita sebelumnya. Salah satu ayat favoritnya untuk mendukung pendekatan legisme terhadap Sabat adalah kisah tentang seorang ahli Taurat muda kaya dalam Matius 19. Berulang kali Bates menggunakan kisah itu untuk menegaskan maksudnya. Orang muda itu datang dan berkata kepadanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Jikalau engkau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah." Bates menafsirkan ajaran itu dengan kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke dalam hidup kekal adalah dengan menaati perintah-perintah Tuhan. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa jika Yesus tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan, maka ia menipu ahli Taurat itu. Jadi dengan kita menafsirkan satu ayat Alkitab saja, itu bisa saja membuat kita untuk memiliki salah pemahaman di dalam kehidupan kita. Kita harus pelajari benar-benar apa kebenaran itu. Jangan kita hanya mengambil satu ayat atau satu kalimat yang membuat diri kita untuk selalu berpatokan pada ayat itu. Sehingga apapun ajaran yang datang, kita selalu berpatokan kepada itu. Dan kita menganggap semua yang datang itu adalah hal yang salah. Kita lihat di sini bahwa dia mengambil contoh orang muda kaya ini yang datang bertanya kepada Tuhan bahwa perbuatan baik apakah yang dia harus lakukan. Lalu Yesus menjawab, "Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku." Sehingga dia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke dalam hidup kekal adalah dengan menaati perintah-perintah Tuhan. Kita lihat bahwa seringkali kita menaati saja, tidak ada iman yang harus kita lakukan. Kita harus belajar bahwa pada saat kita menaati itu, kita harus bisa belajar untuk memiliki iman. Iman itu datang dari setiap apa yang kita korbankan. Bukan hanya melalui menurut hukum saja, tetapi banyak sekali iman yang harus kita dapatkan melalui pelajaran-pelajaran keseharian kita. Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau memberikan kita pelajaran, sehingga dengan cara dia mengatakan bahwa kita menuruti hukumnya, berarti kita bisa untuk belajar bagaimana bisa mengorbankan akan diri kita sendiri untuk masuk di dalam pelayanan itu. Tuhan mengajak kepada kita bahwa pada saat kita mau untuk masuk bersama dia di dalam misi pelayanan, berarti kita harus bisa menuruti
perintahnya, lalu kita melakukan pengorbanan di situ. Karena tidak ada hal di mana kita hanya menuruti hukum, lalu kita sudah diterima sebagai jiwa yang masuk kepada kekekalan itu. Tetapi kita bagaimana diuji untuk memiliki pengorbanan pada saat kita sudah masuk di dalam menuruti peraturan itu. 20 tahun setelah mengungkapkan pikiran-pikiran tersebut, Bates masih sependapat dengan orang muda yang kaya itu, dengan menyimpulkan bahwa jika Anda sungguh-sungguh ingin memperoleh hidup kekal saat Yesus datang, pastikan bahwa Anda menuruti 10 perintah Tuhan. Sayangnya pada era 1888, Uriah Smith dan G. Butler tetap menggunakan Matius 19 dengan cara yang sama. Bahkan saya ingat beberapa hasil pendalaman Alkitab yang diterbitkan pada tahun 1960-an masih menggunakan ayat-ayat itu untuk membuktikan perlunya menaati perintah Tuhan. Bagi sebagian orang, menuruti hukum masih merupakan jalan menuju hidup yang kekal. Itulah inti yang Paulus luruskan di dalam ayat hari ini, Roma 3 ayat 20. Sungguh sangat disayangkan bahwa orang percaya yang tulus dapat saja menanyakan ayat-ayat Alkitab yang baik itu dengan cara yang buruk. Tolonglah kami, ya Tuhan, saat kami bergumul untuk memahami makna kitab suci yang sebenarnya. Akhir pelajaran kita memberikan contoh bahwa 20 tahun Bates mengungkapkan akan pikiran-pikiran tersebut, sehingga Bates masih memiliki kesimpulan tentang orang muda kaya itu. Dia menyimpulkan bahwa jika kita ingin untuk memperoleh hidup yang kekal saat Yesus datang, pastikan kita menaati 10 perintah Tuhan. Sehingga hal yang sama dilakukan oleh Uriah Smith dan G. Butler ini. Di tahun 1888, mereka masih menggunakan Matius 19 dengan cara yang sama, bahwa saya ingat beberapa hasil pendalaman yang diterbitkan pada tahun 1960-an masih menggunakan ayat-ayat membuktikan bahwa perlunya menaati perintah Tuhan. Bagi sebagian orang, menuruti hukum masih merupakan jalan menuju hidup yang kekal. Jadi ini pelajaran mengingatkan kepada kita bahwa ada contoh-contoh Alkitab yang sudah memberikan kepada kita, atau pendiri-pendiri gereja kita yang sudah memberikan contoh kepada kita untuk kita belajar bagaimana apa yang salah kita tidak boleh untuk melanjutkannya, tetapi bagaimana kita mau untuk merubah itu untuk orang tidak salah memahami akan kebenaran itu. Kita harus belajar seperti yang sudah Paulus tuliskan di dalam Roma 3 ayat 20 ini. Dikatakan bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena hukum Taurat. Yang artinya adalah kita pada saat menuruti hukum, kita belum tentu dibenarkan. Karena kita hanya bisa menjadikan itu cermin diri kita, sebagaimana diri kita adanya. Lalu dikatakan di sini bahwa karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal akan dosa. Kenapa? Karena seringkali kita pada saat mempelajari hukum itu, kita merasa bahwa dengan satu saja kita menurut, sudah kita masuk di dalam kekekalan. Tetapi kita lihat di sini bahwa dengan kita belajar hukum Taurat, berarti kita belajar untuk mengenal dosa kita yang kita lakukan. Itulah yang Paulus ingin untuk mengajarkan kepada kita, supaya kita tidak salah dalam memahami akan kebenaran itu. Sehingga Paulus mau untuk kita dengan benar-benar teliti akan kebenaran itu, supaya kita tidak salah untuk menyimpulkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Sehingga marilah kita berdoa untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu kita untuk kita memahami makna yang sebenarnya di dalam kitab suci itu, supaya pada saat kita diberikan kesempatan untuk memaparkan akan pelajaran kebenaran, jangan kita paparkan sesuai dengan legisme yang ada, tetapi kita belajar bagaimana kita menyampaikan sesuai kebenaran yang ada, kebenaran yang tertulis yang mau untuk kita sampaikan sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi pelajaran ini mau mengajarkan kepada kita bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah hal yang sangat menyenangkan, tetapi seringkali jalan itu kita titipkan keinginan-keinginan kita yang membuat kita untuk jatuh sendiri. Jadi marilah kita belajar untuk tidak selalu berpegang pada diri kita, tetapi berpeganglah kepada Tuhan untuk kita lebih setia kepadanya. Jadi mungkin itu saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.